Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fikih Aliyah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pernikahan. Sebelumnya silakan teman-teman klik tombol subscribe di bawah untuk mendukung kami dalam memberikan tayangan yang lebih baik. Kata nikah atau pernikahan sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia sebagai padanan kata perkawinan. Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz ijab kabul. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidho untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun tujuan pernikahan menurut pasal 3 kompilasi hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah. Dalam pasal 4, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dahulu perkawinan tidak dicatat oleh lembaga pencatat perkawinan, namun seiring dengan kemajuan zaman, maka pernikahan atau perkawinan harus tertib administrasi. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka pasal 5 menjelaskan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jungto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Kita mulai membahas tentang hukum perkawinan. Pernikahan merupakan perkara yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis demi terwujudnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 3, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang seorang sahabat yang mengatakan bahwa dirinya tidak akan menikah, kemudian Rasul bersabda, "Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kada, lakinni usolli wa anamu wa asumu wa uftiru wa atazawwajun nisaa faman rogiba an sunnati falaisa minni." Bahwa Rasul merasa heran kenapa para sahabat bertingkah dan berkata seperti itu. Akan tetapi aku sholat, aku tidur, aku berpuasa, aku makan, dan aku mengawini perempuan. Barang siapa yang tidak suka perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku. Jumhur ulama menetapkan hukum pernikahan menjadi 5. Pertama adalah mubah.
di mana hukum asal pernikahan adalah mubah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Hukum yang kedua adalah sunnah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ya ma'syaros sababi manistata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Hai kaum pemuda, apabila di antara kamu kuasa untuk kawin, maka kawinlah. Hukum yang ketiga adalah wajib. Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan ruhani, memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji perzinahan jika hasrat kuatnya untuk menikah tidak diwujudkan. Keempat, ada hukum makruh. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan hingga datang waktu yang paling tepat untuknya menikah. Untuk seseorang yang mana nikah menjadi makruh hukumnya, disarankan memperbanyak puasa guna meredam gejolak syahwat. Kala dirinya telah memiliki bekal untuk menafkahi keluarga, ia diperintahkan untuk bersegera menikah. Terakhir, ada hukum haram. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti, mempermainkan, dan memeras hartanya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.